Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiansa, pangkat Rika. Saya anggota unit Bimas Polsek Cariu, Polres Bogor. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan paparan terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Awas narkoba. Darurat narkoba. Pemerintah menyatakan Indonesia dalam darurat narkoba. Diperkirakan pengguna narkoba pada 2015 bisa meningkat hingga mencapai 4,5 juta orang. Survei nasional penyalahgunaan narkoba 2014 pengguna sekitar 4 juta atau 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia usia 10 sampai 59 tahun. Perempuan 25,49% dan laki-laki 74,50%. Coba pakai 1,4 juta, teratur pakai pecandu, ganja, sabu-sabu, ekstasi. Jenis yang paling banyak digunakan ganja, sabu-sabu, ekstasi. Pengguna yang direhabilitasi 28.000 orang. Kerugian sosial ekonomi Rp 63,1 triliun. Apa sih itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Narkoba berdasarkan proses pembuatannya dibagi menjadi 3 golongan. 1. Alami, diambil langsung dari alat tanpa adanya proses fermentasi. Contohnya ganja, meskalin, psiklokopi, kafein, opium. 2. Semi sintetis, jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Morfin, heroin, kodein, crack. 3. Sintetis, jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis, digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Petidin, metadon, dipipanon, dextromethorphan. Narkoba menurut efek yang ditimbulkan. 1. Depresan adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang, bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. Misalnya opioida, opium atau butau, morfin, heroin, kodein, opiat sintesis. Stimulan. 2. Stimulan adalah zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran, misalnya kafein, kokain, nikotin, amfetamin, dan atau sabu-sabu. 3. Halusinogen adalah zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat berubah perasaan dan pikiran, misalnya ganja, jamur, masuk, meskalin, psiklokibin, LSD. Narkoba, tingkat ketergantungan narkoba. 1. User yaitu seorang yang menggunakan narkoba sekali. 2. Abuser yaitu seorang yang menggunakan narkoba karena alasan tertentu. 3. Addict yaitu seseorang yang menggunakan narkoba atas dasar kebutuhan. Artinya jika tidak dipenuhi maka akan timbul efek secara fisik maupun psikis. Jenis-jenis narkotika. Ganja, cannabis sativa. Efek penggunaan ganja: 1. Nafsu makan bertambah. 2.
2. Berkeringat. 3. Euforia berlebihan. 4. Sulit diajak berkomunikasi. 5. Mengalami gangguan tidur. Akibat dari penggunaan kokain: sakit kepala, mual berkepanjangan, badan terlihat lesu atau kelelahan. CAT atau GAD. Opium. Biji opium yang telah disayat mengandung 20% morfin. Apabila diproses secara kimia dapat menjadi heroin. Pengaruh dari opium: menghilangkan rasa sakit, membuat rasa tenang, menyebabkan tubuh tidak sadarkan diri. Kokain atau crack. Efek penggunaan kokain: 1. Pemakai merasa bersemangat. 2. Gelisah. 3. Tidak bisa diam. 4. Tidak nafsu makan. 5. Paranoid. Akibat penggunaan kokain: 1. Merusak jantung. 2. Gangguan organ hati atau liver. 3. Impoten. 4. Kematian. Heroin atau putau. Efek penggunaan heroin: menghilangkan rasa sakit, memberikan rasa tenang sesaat. Akibat penggunaan heroin: 1. Pupil menyempit. 2. Melambatkan denyut nadi. 3. Tekanan darah menurun. 4. Suhu badan menurun. 5. Mengalami kelemahan otot. 6. Gangguan bicara atau cair. Morfin. Efek penggunaan morfin: 1. Menghilangkan rasa sakit. 2. Memberikan rasa tenang. Akibat penggunaan morfin: pupil menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelelahan otot, dan mengalami kejang-kejang. LSD. Efek penggunaan LSD: berhalusinasi, terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya, paranoid. Akibat penggunaan LSD: diafragma mata melebar, mengalami demam, merasa pusing, dan denyut jantung meningkat. DMT. Jenis-jenis psikotropika: sabu-sabu, metafetamin. Efek penggunaan sabu: euforia berlebihan. Akibat dari penggunaan sabu: jantung berdebar-debar, naiknya suhu tubuh, mengalami insomnia, nafsu makan menghilang, kurangnya kalsium, mengalami depresi yang berkepanjangan. Ekstasi. Efek penggunaan ekstasi: mengalami mual, euforia berlebihan, percaya diri. Akibat dari penggunaan ekstasi: mengalami mual, dehidrasi, sering merasa kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, mengalami pusing, bahkan pingsan. Terganggunya daya ingat, dan jika dipakai dalam jangka panjang dapat merusak otak dan mengalami gangguan mental. Barbiturate. Efek penggunaan barbiturate: euforia berlebihan, percaya diri berlebihan. Akibat penggunaan barbiturate: seringnya sembrono, euforia, sering merasa kebingungan, mengalami pingsan, dan mengalami masalah pernapasan. Kodein. Efek penggunaan kodein: euforia berlebihan, percaya diri berlebihan. Akibat penggunaan kodein: sering mengalami gatal-gatal, mengalami mual dan muntah, mudah mengantuk, mulut terasa kering, mengalami hipotensi, mengalami depresi, sering membelit, dan mengalami depresi saluran pernapasan. Makadon. Efek dari makadon: euforia berlebihan, percaya diri berlebihan. Akibat penggunaan makadon: mengalami cadel saat berbicara, jalan sempoyongan, wajah kemerahan, menjadi banyak bicara, kurang fokus, dan turunnya kesadaran. Apa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba? Dalam Undang-Undang RU Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi para pelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut. Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bagi para tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111. 1. Setiap orang dapat hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana dengan maksimum sebagai dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut. Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bagi para tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman, pasal 112. 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagai dimaksud pada ayat 1, berat melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Peran serta masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, masyarakat bisa berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pasal 105, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Apa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba? Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut. Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika, pasal 114. 1. Setiap orang yang tanpa hak untuk melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. 2. Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagai dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana dengan maksimum sebagai dimaksud pada ayat 1. Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan dipidana paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. 2. Dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagai dimaksud pada ayat 1 berat yang melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakal nama aja yang mana?